Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor. Nah, hari ini apa yang akan kita pelajari? Yaitu tentang teks eksplanasi. Nah, coba perhatikan. Gambar yang pertama adalah gambar menjemur pakaian yang basah. Gambar yang kedua sedang berolahraga berjemur. Kemudian gambar yang ketiga adalah memanaskan air atau memasak air. Nah, dari gambar yang ketiga ini merupakan kegiatan sehari-hari yang dapat kita lakukan. Coba perhatikan gambar-gambar peristiwa di atas. Gambar kegiatan manakah yang paling sering kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari di sekitarmu? Apakah persamaan semua gambar tersebut? Ya, semua gambar di atas berhubungan dengan kalor atau energi panas. Tahukah kamu sumber energi panas apa saja yang ada pada gambar tersebut? Ya, ada api dan matahari. Bagaimana dengan tubuh manusia? Apakah tubuh manusia mengeluarkan energi panas juga? Dan bagaimanakah cara mengukur energi panas? Nah, dari ketiga gambar tersebut, ada yang menggunakan energi matahari, ada yang menggunakan energi api, dan ada pula tubuh manusia mengeluarkan energi panas karena dengan berolahraga. Yuk kita simak bacaan berikut ini. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi, sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Nah, sekarang ambillah sebuah mistar plastik atau penggaris plastik, kemudian gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan kedua kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara dua benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara dua benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu,
nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering, lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata gesekan dua benda antara dua batu kering dan gesekan antara dua kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Nah, cermati kembali. Bacaan di atas merupakan salah satu contoh teks penjelasan tentang sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai teks penjelasan berupa informasi pada berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Salah satu bentuk media cetak adalah buku, majalah, dan koran. Informasi apa saja yang kamu dapatkan dari bacaan di dalam buku ini? Nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini berdasarkan bacaan di atas. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Sumber energi panas adalah benda yang menghasilkan energi panas. Pertanyaan yang kedua, sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui. Jawabannya, matahari dan api adalah sumber energi panas. Pertanyaan ketiga, apa saja manfaat yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Panas matahari juga membantu manusia untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Pertanyaan yang keempat, tunjukkanlah cara-cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitarmu. Menggosokkan kedua tangan selama 1 menit dan menggosokkan mistar pada kain kering selama 2 menit. Yang kelima, bagaimanakah cara nenek moyang kita untuk mendapatkan api? Menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Pertanyaan keenam, mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia? Api dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti masak, menjadi pengganti lampu, dan dijadikan api unggun untuk menghangatkan tubuh. Nah, dari bacaan itu dan latihan-latihan soalnya, maka dapat kita simpulkan bahwasanya teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan juga lainnya bisa terjadi. Sebuah peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab, akibat, serta juga proses. Jadi teks eksplanasi itu berisikan tentang proses mengapa dan bagaimana tentang suatu peristiwa alam maupun pengetahuan sosial, budaya, dan lain sebagainya. Di situ terjadi hubungan sebab dan akibat serta juga proses. Kejadian atau peristiwa yang terjadi di sekitar kita pantasnya tidak hanya kita amati serta dirasakan saja, tetapi sekaligus digunakan sebagai pembelajaran. Mengapa kejadian itu bisa terjadi, serta juga bagaimana bisa terjadi peristiwa atau kejadian seperti itu.
Jadi peristiwa yang kita alami harus kita jadikan sebagai pembelajaran. Nah, sekian dari saya. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat dan kita dapat memahami bagaimana teks eksplanasi itu. Jadi semua yang kita baca dari bacaan sampai pertanyaan dan tanya jawab itu merupakan contoh dari teks eksplanasi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.